Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati dan yang saya muliakan, bingkai literasi kepemiluan atau bilik kali ini salah satu program Bawaslu Kabupaten Kudus akan menyampaikan terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, dasar hukum Bawaslu melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pada pasal 22 huruf A, pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada pasal 30 di ayat 1 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS dan daftar pemilih tetap atau DPT. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, tujuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan adalah ada 4 hal. Yang pertama, yakni untuk mendapatkan data yang akurat, data yang jauh dari kesalahan, data yang dalam proses penulisannya sangat akurat dan valid. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan data yang mutakhir, yakni data yang berdasarkan pada informasi terakhir dan terkini serta berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif, yakni data yang memuat MS atau pemilih yang memenuhi syarat serta menghilangkan pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan data yang transparan, data yang bisa dilihat dan diakses oleh berbagai pihak untuk menerima masukan dan perbaikan-perbaikan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah merupakan rangkaian yang panjang untuk bisa mendapatkan daftar pemilih tetap. Tentu ini diawali dari penyerahan DP4. Apa itu DP4? Yakni daftar penduduk potensial pemilih dalam pemilu yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI. Kemudian DP4 tersebut dilakukan analisis, kemudian hasil analisis dilakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir. Kemudian hasil sinkronisasi antara DPT terakhir dan DP4 itu diturunkan ke bawah melalui KPU Kabupaten dan Kota, dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Kemudian hasil pencocokan dan penelitian tersebut dilakukan proses penyusunan menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP. Kemudian DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran ini ditetapkan oleh KPU menjadi DPS. DPS kemudian juga tidak berhenti, masih dilakukan proses perbaikan-perbaikan sehingga dalam proses perbaikan tersebut disebut sebagai DPS HP. Kemudian hasil perbaikan diplenokan oleh KPU menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. DPT inilah adalah ruh daripada penyelenggaraan pemilu karena berbasis DPT. KPU menentukan anggaran, KPU menentukan jumlah TPS, kemudian KPU menentukan jumlah surat suara yang digunakan,
dan logistik lainnya yang dibutuhkan di dalam pemilihan. Kemudian selanjutnya, bagi penduduk dan pemilih yang telah memenuhi syarat kemudian tidak tercover di dalam DPT, maka pemilih tersebut akan dimasukkan ke dalam DPTB, daftar pemilih tambahan. Demikian pula bagi pemilih yang melakukan pindah coblos dalam satu kabupaten karena tugas atau mendampingi orang tua yang sedang sakit misalnya, maka pindah coblos dalam satu kabupaten dalam pemilu bupati atau wali kota, pindah coblos dalam provinsi antar kabupaten dalam pemilu gubernur, maka akan dimasukkan ke dalam DPPH atau daftar pemilih pindahan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, pemutakhiran dalam masa pandemi seperti pemilu bersama tahun 2020 kali ini tentu Bawaslu melakukan pengawasan yang secara ketat. Yang pertama adalah melakukan pengawasan bahwa proses pemutakhiran tentu ini dilakukan dengan menggunakan prosedur protokol kesehatan dan penanganan serta pencegahan COVID-19. Dan yang kedua, dalam menerima masukan dan tanggapan masyarakat, maka KPU menggunakan media digital serta penggunaan media informasi dan alat komunikasi teknologi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, KPU melakukan usaha maksimal peran-peran RT, kemudian RW saat melakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas PPDB saat melakukan pemutakhiran data pemilih. Dan yang keempat adalah KPU tentu diharapkan melakukan koordinasi di masing-masing tingkatan, mulai dari KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kemudian PPK tentu berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kependudukan, kemudian di desa yakni PPS tentu berkoordinasi dengan petugas admin di desa masing-masing untuk mendapatkan data dan mengidentifikasi data yang TMS maupun yang pindah. Dan yang kelima, tentu Bawaslu melakukan analisis keakuratan daftar pemilih dalam DPS dan DPT tersebut. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, dalam bingkai literasi kepemiluan kali ini tentu kami menyampaikan fokus pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah yang pertama, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kinerja PPDB. Apakah yang terlantik sebagai PPDB adalah orang yang sama ketika melakukan pemutakhiran di lapangan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memastikan KPU dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih memakai sistem SIDALIH yang digunakan oleh KPU. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, pemilih yang tidak memenuhi syarat ini sudah dihilangkan di dalam data tersebut. Kemudian yang keempat, Bawaslu memastikan bahwa KPU tidak menghilangkan hak pilih bagi pemilih, diantaranya adalah disabilitas, pemilih narapidana yang di dalam rutan, kemudian pemilih di daerah perbatasan, kemudian pemilih dengan masalah-masalah administrasi kependudukan, serta pemilih di rumah sakit yang sedang sakit, maupun pemilih yang sudah berumur 17 tahun dan dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya saat dilakukannya pemilihan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, Bawaslu dalam melakukan pengawasan terkadang sering mendapatkan potensi-potensi masalah yang terjadi pada saat pemutakhiran. Yang pertama diantaranya adalah bahwa pembentukan PPDB dan BIMTEK yang dilakukan ini tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Misalnya ketika PPDB itu direkrut berdasarkan orang-orang yang tidak memiliki integritas,
yang kecenderungannya bagian dari tim sukses, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, potensi masalah yang sering terjadi di dalam pemutakhiran adalah pemilih yang memenuhi syarat tidak dimasukkan ke dalam DPT. Dan yang ketiga, bahwa pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk ke dalam DPT. Selanjutnya yang keempat, proses rekapitulasi manual tidak sama dengan data yang ada di Sidalih. Inilah yang sering kita temukan di dalam proses pleno dan pleno pemutakhiran. Dan yang kelima, pemilih ganda ini masih banyak di dalam DPT tersebut tidak dilakukan pencoretan oleh KPU, sehingga dikhawatirkan ke depan akan mempengaruhi jumlah surat suara yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tidak ada validasi data pemilih yang akan dicoret atau diperbarui dalam data pemilihnya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, harapan di dalam proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah yang pertama, tidak adanya pemilih yang tercecer. Kemudian yang kedua, bahwa pengadaan dan distribusi logistik ini sesuai dengan jumlah dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, bahwa pemungutan dan penghitungan suara tidak adanya manipulasi jumlah perolehan. Kemudian yang keempat, bahwa penetapan hasil pemilu atau pemilihan adalah hasil yang sangat valid dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, akurasi daftar pemilih akan mempengaruhi ketersediaan jumlah surat suara yang dibutuhkan di dalam pemilihan. Demikian pula bahwa akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik akan menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk terlibat di dalam pemilihan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, temuan-temuan yang dihasilkan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih, yang pertama, Bawaslu sering mendapatkan data pemilih ganda di dalam DPT. Kemudian yang kedua, pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat masih terdata dan terdaftar di dalam DPT. Dan yang ketiga, bahwa pemilih yang memenuhi syarat justru tidak terdata di dalam DPT. Dan yang terakhir, bahwa kesalahan-kesalahan elemen data dalam DPT masih kita temukan begitu banyak di dalam DPT hasil ketetapan KPU tersebut. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, mengapa bahwa pengawasan terhadap data pemilih dan daftar pemilih ini sangat penting? Karena mahkota yang diperebutkan dalam terselenggaranya pemilihan adalah pengguna hak pilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemilu yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan tentu menjadi kewajiban kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.